Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan dibuka surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Allah Tuhanku, kasihinlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil, menyayangi aku, mendidik aku waktu kecil. Nah, kita coba hadirin bagaimana dalam Al-Quran membimbing kita berbakti ke orang tua. Ingat ya hadirin, bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal soleh yang sangat utama. Jangan menyekutukan Allah kemudian berbuat baik ke orang tua. Orang-orang yang ingin masa depannya baik wajib memperhatikan akhlaknya kepada orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Tentu saja ridho orang tua yang orang tuanya berakhlak baik. Kalau orang tuanya akhlaknya buruk, tidak ridho kepada anaknya, tidak bahaya. Namun kita harus yakin bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita tidak milih lahir dari siapa. Kita tidak milih orang tua kita yang mana, dan kita harus terima keadaan orang tua kita. Dan kita harus menjadi orang yang berada di barisan paling depan, yang paling menginginkan orang tua kita jadi ahli surga. Ada yang lahir dari orang tua sudah soleh ibu bapaknya. Ada yang lahir dari orang tuanya yang solehnya sebelah. Ada lahir dari orang tua yang belum kenal agama. Bahkan ada yang lahir dari orang tua yang tidak pengenal Islam. Ini adalah qadarullah. Kita tidak memilih orang tua.
ketentuan Allah lah siapa ibu, siapa bapak. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita harus terima keadaan orang tua kita dengan kelebihan dan kekurangannya, dan tetap berusaha sekuat tenaga agar ibu bapak kita diselamatkan oleh Allah. Yang belum Islam, kita mohon kepada Allah agar diberi hidayah. Yang orang tuanya belum patuh kepada Allah, masih bergelimang maksiat, mohon kepada Allah agar diberikan taufik sehingga bisa tobat memperbaiki diri. Bagi orang tuanya yang bisa terima kejadian ini, qadar ini, takdir Allah ini, dan tetap berbuat baik kepada keduanya. Ada yang orang tuanya sedang dipenjara, tetap kita sebagai anaknya harus berusaha agar di penjara itu menjadi kebaikan. Sebagai anak harus jadi orang yang sangat menginginkan orang tua kita selamat jadi ahli surga. Dan Allah tahu. Ada yang dididik oleh orang tuanya tidak seindah yang diharapkan. Ada yang orang tuanya galak, kasar, cara mendidiknya kurang bagus. Jadikan hikmah agar kita tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak nanti. Yang sudah terjadi terima, karena sudah terjadi. Kita diperlakukan apa oleh orang tua kita sudah sebagai garis, dan jadikan hikmah agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Dan kita harus tolong orang tua kita dari perbuatan dizolimi siapapun dan berbuat zolim. Ada seorang anak yang melihat orang tuanya melakukan perbuatan atau yang tidak baik, penghasilannya tidak halal, dan anak ini berusaha keras membantu orang tuanya agar menyadari ini tidak halal. Ada yang orang tuanya sikapnya, akhlaknya belum baik, dan takdirnya sakit bapaknya ini. Dan maaf ya, sakitnya itu yang agak kurang bagus, menjijikan. Anak-anaknya yang lain tidak ada yang berani ngurus, kecuali anak yang soleh yang suka dihina ini. Kenapa nak, kamu masih mau ngurus bapak padahal kakak-kakakmu tidak? Ya, karena Allah menyuruh saya berbakti ke orang tua. Bagaimanapun keadaan, saya harus berusaha agar orang tua bisa dimuliakan Allah dunia akhirat. Akhirnya orang tuanya tobat, berkah dari kesabaran anaknya. Ayat yang tadi kita coba bahas, hadirin. Ini ada tafsir Ibnu Katsir. Kurang lebih ada 11 poin. Yang pertama, kita harus sadar bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Jadi niatkan, kenapa kamu berbakti ke orang tua? Karena Allah memerintahkan dan Allah suka. Dah itu aja. Apakah orang tua menghargai kita atau tidak? Itu bagian amal orang tua. Amal kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Benar-benar berbuat baik kepada ibu bapak kita. Sekali lagi, terima apa yang ada dan berusahalah agar kita menjadi orang yang berada di barisan paling depan yang menjadikan orang tua diselamatkan Allah, ya. Anishkurri wali walidaika ilayyal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu, ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
kita benar-benar harus sering mengingat kebaikan pengorbanan orang tua kita. Karena tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu balas budi. Tidak mungkin kita mau balas budi kecuali ingat kebaikannya. Ada seorang anak, ibu saya galak, bapak saya pelit, ngomongnya suka kasar. Terus kata seorang guru, tulis nak kejelekan ibu bapakmu. Galak, suka marah, ngasih ongkosnya sedikit, jajan sedikit, jarang bantu bikin PR. Udah, ada lagi, cuma 5. Tulis sekarang perjuangan pengorbanan orang tuamu. Dia mulai nulis, tulis bagaimana ibumu ketika mengandungmu berjalan berat, berbaring sulit, duduk pun sakit, ketika mual muntah, hamil mual muntah, susah makan, dan tetap dibelai perut ketika kita ada di rahimnya. Menjelang melahirkan, sudut antara hidup dan mati, sakit yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bersimbah darah, bersimbah air mata, keringat, mempertaruhkan nyawa. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Waktu kita bayi, waktu lahir didekap, diciumi, dipeluk. Walaupun luar biasa sakit dan lelahnya melahirkan, sirna penderitaannya melihat kita. Kita dipeluk, diciumi, didekap, padahal sudah 9 bulan lebih kita menyengsarakannya. Waktu kita bayi, setiap waktu dijaga. Orang tua kurang tidur menjaga kita. Agar kita nyenyak, orang tua terjaga, tidak rela kita kedinginan. Sedang makan enak, ibu tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Kita kencing sesuka kita, kadang di bajunya. Kalau kita sakit, segala dilakukan agar kita bisa jadi cepat sehat. Semua dilakukan, bahkan kalau perlu menukar nyawa, rela. Orang tua. Bapak bekerja keras, tidak jarang berhutang ke sana sini untuk biaya kelahiran anaknya. Membanting tulang siang malam agar kita tumbuh jadi bayi yang kuat, sehat, agar punya pakaian, punya sepatu. Begitulah, tiap hari dijaga agar kita tidak celaka. Menjelang sekolah, berhutang ke sana sini agar bisa membayar biaya sekolah kita. Agar kita jadi orang yang lebih pintar, agar kita punya masa depan yang lebih baik. Tapi apa yang kita lakukan kepada orang tua? Jarang anak memikirkan perjuangan pengorbanan orang tua. Makanya anak-anak yang tidak mensyukuri, tidak mengenang jasa baik orang tuanya, cenderung menjadi anak durhaka. Anak durhaka adalah anak yang
mencelakakan dunia akhirat dirinya sendiri. Kedurhakaan didahulukan di dunia, balasannya oleh Allah. Anak yang durhaka didahulukan, bencananya, balasannya. Maka perbanyaklah menafakuri jasa baik perjuangan orang tua kita. Itu akan membuat kita bersyukur. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Surat Luqman ayat 14 ya. Kemudian selanjutnya kepada orang tua tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Tidak boleh berkata tidak boleh. Janganlah mengatakan itu perkataan. Nah, itu jangan. Sini nak, manggil terus. Itu perkataan yang sangat buruk. Tidak boleh kepada orang. Manggil terus, ini lebih buruk lagi. Ini namanya menghardik, membentak. Wala tanharhuma. Tidak boleh membentak orang tua. Walaupun hati kita agak kesal karena sering dipanggil, disuruh, tetap harus baik-baik. Hati-hati hadirin, adik-adik pulang nanti jangan sampai ada perkataan yang membuat Allah murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tanharhuma, tidak boleh membentak. Ibu, sini. Kenapa sih ibu kayak gini? Tidak. Seharusnya kaulan karima. Wa qul lahuma qaulan karima. Ini yang kelima, bertutur kata yang baik, yang sopan. Kalau ada orang tua jangan lewat ke depannya. Kalau ada jalan belakang masih bisa lewat. Kalau lewat di depannya runggukan badan kita. Kalau duduk jangan, kalau memang ada tempat duduk yang kita lebih bawah, duduklah lebih bawah. Jangan sampai kaki nelonjor di hadapan orang tua, tidak sopan. Atau tangan seperti ini di hadapan orang tua, tidak sopan. Kaki nelonjor di hadapan orang tua, ciri tidak punya adab kepada orang tua. Jangan. Tidak baik. Kalau lewat di hadapan orang tua, maka merunduklah untuk penghormatan. Apalagi perkataan kita, karena perkataan bisa melukai. Ingat ya, orang tua memaafkan kita, tapi luka tidak secepat memaafkan. Seperti paku ditancapkan, kalau minta maaf pakunya dicabut, tapi bolongnya ini. Atau pisau, na'udzubillah, silet atau cutternya diambil, sudah tidak ada cutternya, tapi robeknya ini. Luka di hati orang tua bisa membuat kita celaka. Adik-adik, pulang dari sini tidak ada perkataan buruk kepada orang tua. Penuh sopan, penuh kesantunan. Surat Al-Isra ayat 23, wa qul lahuma qaulan karima, perkataan yang mulia. Lemah lembut, sopan, memuliakan orang tua. Nadanya juga nada yang memuliakan. Ini Al-Quran yang mengajari kita untuk bersikap mulia. Kemudian rendahkanlah dirimu. Wahfiz lahuma janahud dulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Jangan merendahkan orang tua sama sekali, walaupun orang tua pendidikannya tidak setinggi anaknya, karena derajatnya lebih tinggi daripada kita. Jangan petantang petenteng karena punya harta,
punya gelar, punya pangkat, justru makin banyak topeng yang Allah berikan makin merunduk. Jangan menganggap bodoh, nauzubillah. Dulu pernah ada di sebuah wisuda, anaknya tidak mau ibu bapaknya datang ke wisuda karena dari kampung bawa ayam, disuruh nunggu di kos-kosan. Ini anak tidak tahu adab, durhaka, malu karena dia ingin kelihatan modis, ingin kelihatan seperti orang kaya, jadi malu punya ibu dengan penampilan dari desa. Wah, ini durhaka. Muliakan orang tua, merendahlah, nadanya jangan meninggi. Dengar, Allah melihat bagaimana merunduk dan Allah nanti yang melembutkan hati siapapun. Wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa yang banyak ke orang tua, ya Allah sayangi orang tua sebagaimana orang tua menyayangi kita. Lihat adik-adik, ya maaf karena lihat anak-anak pada melahirkan, ada 17 cucu. Bagaimana perjuangan anak melahirkan cucu, bagaimana perjuangan pengorbanan anak ngurus cucu-cucu. Waduh, luar biasa. Baru tahu mereka bagaimana dulu orang tuanya melahirkan dan mengurus anak-anak. Berilah hadiah, jangan hitung-hitungan. Jangan mendahulukan kita. Kalau orang tua ada, tawarkan dulu kepada orang tua. Berikan yang terbaik. Sebagaimana orang tua tidak hitung-hitungan. Pernah ada seorang anak, Bu, saya ingin berbakti ke ibu. Sebagaimana ibu ngurus saya ingin ngurus ibu. Boleh saya tidur? Ibunya sudah sepuh. Akhirnya tidur di kamar dengan ibu, ya sambil jaga ibunya yang sudah sepuh. Hari ketiga oleh ibunya kesiram air bekas minum. Aduh Bu, ini air bekas minum ibu tumpah ke baju saya. Lebih hati-hati Bu. Ibunya nangis. Nah, dulu hampir tiap malam pipis mau mengencingin baju ibu. Baru saja tertumpah air bekas minum sudah komplain. Pernah juga ada yang datang ke Umar bin Khattab kalau tidak salah. Saya berbakti ke orang tua. Habis-habisan, apakah bisa mengimbangi pengorbanan orang tua kepada saya? Tidak. Kenapa tidak? Kalau orang tua ngurus anak, anak sakit, berjuang keras agar anak ini sehat. Kalau perlu menukar nyawa. Tapi kalau anak ngurus orang tua sakit, belum tentu mengharapkan orang tuanya panjang umur. Apalagi kalau orang tua sudah jompo, sudah tidak berdaya. Tidak sedikit anak-anak yang tidak sabar, yang pikirannya tidak baik. Ini ceramah yang berat hadirin. Ibu bapak saya sudah meninggal. Jadi hanya tinggal penyesalan saja. Hati-hati yang punya HP. Jangan duduk di depan orang tua sibuk dengan HP terus. Tidak ada perhatian. Tidak ada adab di depan orang tua. Jangan. Orang tua bicara dengar dengan baik.
Apalagi semakin tua orang tua harus semakin kita bersabar. Orang tua makin kesepian. Ada anak yang sibuk ngobrol dengan orang lain berjam-jam kuat, tapi dengan orang tua 5 menit saja tidak kuat. Telepon berjam-jam dengan orang lain kuat, tapi telepon ke orang tua, apa kabar? Yang sehat ya Bu ya, kirimnya cepet-cepet deh, Assalamualaikum, beres. Lanjut hadirin sekalian, banyak doa. Rabbighfirli warhamni wajburni Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi teruskan perjuangan orang tua. Orang tua setiap Jumat atau setiap hari tertentu sering memberi makan duafa. Teruskan. Orang tua suka nyumbang ke masjid, listrik masjid, teruskan. Orang tua suka membagikan beras, teruskan. Kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan orang tua kalau sudah wafat, kita teruskan. Kalaupun masih ada, kita support. Perlakukan orang tua sebagai raja, Allah akan memperlakukan kita, Masya Allah. Dan kalau orang tua sudah tiada, perbaiki terus hubungan dengan kerabat, karib, teman-teman orang tua. Kunjungi, silaturahmi, bawa hadiah. Itu adalah bagian dari sunnahnya. Jadi kalau ada sanak saudara, ayah, ibu, tetap kita silaturahim. Tetap kita menjaga kebaikan juga dengan teman-teman orang tua. Kalau masih ada, bawalah sesuatu yang membuat kenangannya menjadi lebih baik dan lebih indah. Jangan sakiti orang tua hadirin. Kita akan celaka, benar-benar celaka. Tidak ada cerita orang akan mulia karena dia menyakiti orang tua. Orang tua saya menyuruh saya berbuat jelek dan saya tidak mau patuh. Orang tua saya jadi marah, sakit hati. Itu termasuk bakti ke orang tua. Kalau tidak mematuhi ketika orang tua menyuruh melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau orang tua nyuruh nyuri, kita nyuri, itu bukan berbakti. Itu menjerumuskan orang tua. Justru kalau orang tua menyuruh sesuatu yang buruk, kita tidak mematuhinya, itu adalah bagian dari bakti. Karena kalau kita mematuhi, maka kita sudah membuat orang tua berlipat dosanya. Ya, tapi tolaklah dengan cara yang baik. Santri kalau pulang, ujiannya adalah di rumah lebih leluasa. Harus lebih disiplin, ya. Pegang HP, pegang internet, kalau tidak nanti edik itu ketagihan. Jangan menganggap remeh maksiat ya. Di HP ini kalau kita buka yang tidak baik, makin banyak maksiat yang dilihat, makin berkurang keinginan untuk ibadah. Makin berkurang keinginan untuk dekat dengan Allah. Makin banyak maksiat, jangan heran bagi yang lihatnya maksiat terus pasti malas baca Quran. Pasti. Yang banyak melihatnya yang tidak ada manfaat, malas ke masjid, malas zikir. Nanti seperti minum air laut, maunya terus saja lihat lagi berjam-jam hanya untuk Tuhannya yang bernama HP ini. Hati-hati. Kalau nanti pulang jangan menuhankan HP, jangan diperbudak HP ya. Sudah segitu.
Jadi sedih begini. Ini juga yang mau pulang, santri Ervina Chandra ada? Ya boleh bicara, langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang, yang lain kok santri suaranya besar. Ini santri ya. Ini santri apa suaranya mantap begini? Perkenalkan, nama saya Ervina Chandra, usia 62,5 tahun. Saya pensiunan dari Seknek, yang mana saya mengikuti PMK ini adalah untuk memperbaiki ibadah saya. Karena selama ini saya terlalu mengejar dunia, sehingga saya terlena dan meremehkan ibadah saya. Sebentar Bu. Siap. Apa yang didapat mengejar dunia? Bagaimana rasanya ngejar-ngejar dunia? Jadi bahagia atau jadi tidak nyaman hatinya? Ya seperti itulah. Jadi setelah pensiun ternyata saya tersadar bahwa apa yang saya lakukan dalam hidup ini sangat-sangatlah kurang ibadah dan ilmu amal agama soleh. saya. Ya. Ya, amal soleh saya. Alhamdulillah saya mengikuti PMK ini dari yang saya belum terlalu mengenal huruf hijaiyah. Sekarang dengan pertemuan 10 kali, alhamdulillah saya sudah bisa menulis, membaca huruf sambungnya walaupun masih mengeja atau terbata-bata. Dengan apa yang saya alami selama 40 hari ini, saya merasakan lingkungan yang sangat baik, mendapatkan penambahan ilmu agama yang sangat saya butuhkan, dan saya agak sedih harus berakhir atau harus pulang. Sebetulnya saya masih ingin di sini, tetapi tanggung jawab saya masih menunggu di rumah. Dan di wisuda nanti Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Ya, saya masih punya tanggung jawab di rumah, yaitu mengurus orang tua yang sudah usia 84-85 tahun yang stroke. Jadi insya Allah nanti ada saatnya saya akan kembali ke sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu masih ada orang tua ya? Ibu masih ada, ibu saya. Usia berapa? 84,5 ini gerbang surga Bu, ini gerbang surga. Insya Allah. Ibu pulang, ibu berbakti, ibu muliakan, benar-benar pol. Ya. Ini gerbang surga. Ya, Masya Allah, masih ada pintunya. Saya, ibu bapak saya sudah wafat. Jadi 2 pintu surga itu sudah tertutup. Tinggal tambahan-tambahannya. Ya Bu, baik. Jadi ibu tidak malu ya belajar hijaiyah? Ya, karena memang saya kurang dalam ilmu agama. Nah Bu, kan ibu lama di dunia ini. Ya. Jadi tinggal berapa tahun lagi? Wallahu alam ya. Ya, kalau usia Rasulullah 63 Bu. Berarti tidak sampai setahun lagi usia saya untuk menghadap. Itu dipikirkan terus Bu, ya. Ya. Dipikirkan terus. Siap Itu menolong sekali. Ingat mati itu menolong sekali. Siap. Untuk membuat waktu kita tidak tersia-siakan. Ya. Tiap waktu harus jadi amal kebaikan. Tiap waktu memberi manfaat. Pokoknya udahlah, dunia mah yang dikumpul-kumpul juga nggak ada apa-apanya.
Betul Bu? Ya. Kita cuma beda setahun ya, saya dengan ibu beda setahun. Gak ada apa-apanya dunia. Banyak yang mati-matian ingin populer, ingin gak ada apa-apanya. Tidak ada. Bahagia tidak diciptakan dengan casing. Bahagia itu kalau ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kebahagiaan itu man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Jadi kalau ibu ingin bahagia di sisa umur ini, pol aja. Jadikan amal soleh ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat pulang nanti ya. Ya, Alhamdulillah. terima kasih A. Alhamdulillah. Sekarang maaf santri Joko Purwadi. Maaf ya Pak. Mana santri? Mau pulang, pinjemin mikrofonnya, punten. Kabelnya dipegang. Ya. Dengan santri siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pada kaget, kebayangnya kan santri kecil-kecil kok suaranya agem. Silakan Pak. Alhamdulillah A. Nama saya Joko Purwadi. Usia alhamdulillah sudah 67 tahun. Masya Allah, maaf ya Mbah, saya jadi mengkerut begini nih, santrinya lebih senior. Alhamdulillah juga kami sudah diberi bonus oleh Allah 4 tahun A. Iya Masya Allah 4 tahun. Ini 67 nggak bisa dibalikin Pak, kalau 61 agak enak Bapak 16 ya. Betul. Bagaimana Pak rasanya di usia 67 tahun pesantren? Senang A. Saya senang sekali, terutama mengucapkan terima kasih kepada AA yang sudah memfasilitasi demikian baik ibadah dan tempat untuk belajar. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah dengan sabar memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua. Kenapa disebut dengan sabar Pak? Karena kami ini suka. Kemarin aja bolos 4 saya ngajar. Kemarin dari 7 tinggal 3. Kemana mainnya sepuh-sepuh gitu? Maaf ya Pak ya. Lanjut Pak, lanjut. Iya. Kalau disuruh ngapal sebentar aja sudah lepas lagi ya. Ya jadi guru kami sabar-sabar untuk mengulang dan mengulang. Selanjutnya kami juga berkesan sekali pada guru-guru yang notabene masih anak-anak. Jadi kalau istilah dulu itu tidak ada ceritanya kerbau menyusui anak kerbau atau gudel. Tetapi pada dunia saat ini ternyata ada kerbau nyusu gudel atau anak kerbau. Artinya kami yang sudah tua ini belajar dengan anak-anak kami yang sudah lebih pintar daripada kami dalam ilmu-ilmu agama. Itu kami sangat berkesan di sini dan kami tidak jauh dari teman kami Ibu Ervina bahwa kami membaca masih terbata-bata sehingga insya Allah kami mempunyai cita-cita keluar dari sini ini bisa membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena Amin. itu insya Allah setelah pulang sebentar kami akan balik lagi Balik lagi ke sini Pak? Ya Iya. Rata-rata yang sudah di wisuda juga maunya pada tinggal di sekitar pesantren. Boleh juga Pak. Ya, iya. Pak. Di sini aja Pak ya. insya Allah Alhamdulillah. Luar biasa Pak, terima kasih Pak. Nanti siapa yang datang kalau Bapak di wisuda? Orang tua. Orang tua sudah nggak ada. Kebetulan kami kesini dengan istri Kebetulan atau sengaja Pak? sengaja. Sengaja.
Insya Allah nanti anak-anak kami dan cucu kami hadir. Nah, itulah perbedaan wisuda masa keemasan dengan wisuda santri. Kalau santri yang hadir orang tua, kalau ini yang hadir anak dan cucu, ya Pak. Masya Allah. Betul, Terima kasih Pak, Masya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Akbar. Ya, Ananda, boleh dipinjamkan mikrofonnya? Ananda Akbar, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Dari mana? Dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ya. Apa itu di sana? Di Kabupaten Nunukan, perbatasan Indonesia Malaysia. Nunukan. Oh, itu perbatasan kan? Ya. Di Kalimantan Utara kan? Ya. Iya kan tadi. Gimana dari Nunukan bisa ke sini? Awalnya dapat informasi itu dari medsos. Medsos. Ya, di Instagram. Instagram. Apa katanya Instagram? Dia kayak menayangkan iklan mengenai daurah kolbia. Daurah kolbia. Ini ngomong-ngomong usianya 23 tahun. Kerjanya apa? Wira swasta. Baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah. Terus Nunukan ke sini kan jauh ya? Jauh atau dekat? Jauh. Ya, tergantung hati ya. Gimana bisa bertekad mesantren dari Nunukan, sedangkan tetangga aja ada yang nggak pesantren-pesantren? Apa ya? Apa? Jangan nanya ke saya yang nanya ya. Mungkin karena Allah menguji kasih masalah ini, jadi kita bisa lebih mengingat Allah. Oh, mencari tempat untuk mengingat Allah gitu. Oh, lagi ada masalah. Bisa jadi ya. Ini kayaknya belum waktunya diwisuda hadir. Baik. Sangat mengapresiasi ya, dari jauh, dari perbatasan. Baru pertama kali ke Bandung jangan-jangan? Baru pertama kali. Alhamdulillah ya, ini kota ya. Kota, pinggiran kota ya. Apa yang paling berkesan selama pesantren ini? Yang pertama itu banyak ilmu pengalaman yang didapatkan di sini ya. Mengenai fikih sholat, tasin Quran yang dulunya belum terlalu mahir. Alhamdulillah mulai. Terus kedua, kualitas ibadah lebih meningkat, zikrullah juga alhamdulillah bertambah. Hati gimana yang berbeda, suasana hati? Lebih tenang. Lebih tenang. Ya. Mahal tidak tenang itu? Mahal. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa. Dan tidak bisa dirampok juga. Betul. Makanya kenapa tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah ya. Alhamdulillah, pulang dari sini apa rencananya? Cari pekerjaan. Memang bagus menikah ya. Apa? Cari jodoh atau cari pekerjaan? Kenapa harus nyari-nyari? Bikin pekerjaan lah ya. Ya siapa? Ya. Jurusan apa dulu? Ilmu pemerintahan. Oh. Ya, susah bikin pemerintahan baru ya enggak? Sudah cari aja kerja sana. Ya sudah, terima kasih. Salam untuk orang tua. Ananda Akbar ini sampai tua pasti Ananda terus ya. Kakek Ananda. Terima kasih. Terakhir dari Pasuruan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila, asal Pasuruan, AA. Ya lanjut, bagaimana bisa ke sini? Sebenarnya saya dari sini diutus dari perusahaan. Saya belum pernah mengetahui apa itu program-program di Darut Tauhid. Itu juga berangkatnya dadakan, hari Jumat baru dikabarin, terus ada konfirmasi ulang di hari Sabtu. Yalah, bagaimana, jadi berangkat apa enggak? Terus saya minta izin ke orang tua, alhamdulillah diizinkan. Qadarullah saya bisa berada di sini. Jadi diutus oleh perusahaan. Ya. Baru tahu nih. Dan tidak tahu juga diutus ke sini gitu. Iya.
karena mendadak. Takdir tuh beda-beda ya. Ada yang dari Nunuka nyari informasi, ini malah tidak tahu informasi, tapi datang ke sini, Allah yang ngatur. Apa yang didapat di sini, Dek? Banyak sekali, mulai dari BRTT, terus dari ilmu-ilmu yang telah diberikan asatid untuk kita semua. Mulai dari kualitas ibadah juga zikrullah, kegiatan sehari-hari juga sangat bermanfaat dan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kenapa perusahaan mengutus ke sini? Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara perusahaan untuk berdakwah dan bisa menjadi salah satu motivasi untuk teman-teman di perusahaan. Alhamdulillah. Terima kasih, sampaikan salam kepada pimpinan perusahaan. Kalau bisa pimpinannya yang ikut ke sini ya, supaya makin mantep. Kan ada SSG itu Pak, dari pimpinan perusahaan, istrinya, anak-anaknya, karyawannya dari Surabaya untuk ikut SSG. Terima kasih. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi ya kepada semua yang akan diwisuda. Memang pesantren ini pesantren yang paling sering wisuda. Bahkan ada yang baru seminggu kita wisuda saja karena dia di sini bandel ya. Tapi ini wisuda dengan hormat. Kalau sedang normal Pak, pesantren ini saya dapat laporan antara 20 sampai 22 ribu setahun. Berbagai program dari SSG semuanya di 10 sekolah plus pelatihan. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memberi amanah. Mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan ya.